adik-adik, kembali lagi di acara storytelling di Lilo Acting School Project. Kali ini Kak Arya tidak sendiri, tapi Kak Arya kedatangan seorang teman. Perkenalkan dirimu. Halo, aku Levi. Oke, Kak Levi. Hari ini Kak Levi akan cerita apa? Hari ini aku bakalan cerita tentang penggembala dan serigala. Wih, adik-adik penasaran tidak dengan ceritanya? Oke. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, Kak Arya ingin berterima kasih kepada para penonton atau para subscriber yang telah like atau subscriber baru yang baru mensubscribe channel kami. Kami sangat terima kasih, dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah mendonasikan atau membagikan sedikit rezekinya melewati Saweria. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. 3, 2, 1, storytelling. Ya, cerita ini bermula dari kegiatan seorang anak gembala yang menggembalakan domba milik tuannya setiap harinya. Dimulai dari pagi-pagi hari sekali saat matahari baru muncul, ia mengeluarkan domba milik tuannya dan meletakkannya di padang rumput. Dan sorenya mengembalikannya kembali ke kandang. Tentu saja, kegiatan yang setiap hari itu membosankan. Dan anak ini sering merasa bosan dalam pekerjaannya. Terkadang ia menghibur dirinya dengan bermain suling ataupun bermain dengan anjingnya. Sampai suatu saat, anak ini benar-benar sudah sangat bosan. Ia sudah lelah untuk meniup sulingnya, dan anjingnya pun juga sudah capek diajak lari-lari seharian. Ia pun mulai menatapi sekelilingnya dan melihat domba-domba yang ia gembala. Ia berpikir, apa yang harus ia lakukan jika pada satu hari nanti ada serigala yang akan menerkam domba-domba itu. Ia berpikir, sambil berpikir ia pun memiliki ide yang jahil. Bukankah lucu jika ia berpura-pura melihat serigala dan berlari meminta pertolongan ke dalam kampung? Ya, walaupun tuannya sudah pernah memperingatkan bahwa jika benar-benar ada serigala, barulah kamu harus minta pertolongan ke kampung. Ya, dalam hati anak itu emang dia hanya ingin ngetes apa benar kalau orang-orang di kampung bakalan datang nih kalau misalnya dia minta pertolongan. Dan akhirnya ya itu yang dilakukan. Ia berlari ke kampung dan berteriak-teriak minta tolong. Tolong, aku ada serigala! Tentu saja orang-orang di kampung sontak meninggalkan pekerjaan mereka dan langsung berlari menemui anak itu. Hah, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Di mana serigalanya? Anak itu hanya membalas dengan tertawa. Aduh, maaf. Tidak ada serigala kok di sini. Aku hanya ngetes kalian saja. Siapa tahu kalian tidak benar-benar akan datang membantuku kalau siapa tahu ada serigala yang datang. Orang-orang di kampung merasa kesal. Merasa mereka hanya dipermainkan hanya untuk tes uji coba anak gembala itu. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Anak gembala itu merasa terhibur dengan reaksi yang ia dapatkan. Karena ia akhirnya mendapat hiburan tersendiri, keesokan harinya pun ia melakukan hal yang sama lagi. Ia kembali berteriak ke dalam kampung itu minta tolong. Aku pun lelah dengan tingkah anak ini. Tolong, aku ada serigala! Ya, reaksi orang di kampung tentu saja refleks datang mendatangi anak itu lagi dan bertanya di mana serigalanya. Apa reaksi yang didapat? Tentu saja tertawaan anak itu. Aduh, maaf. Bisa
bisa-bisanya kalian tertipu 2 kali dengan yang sama? Aduh, tentu saja tidak ada serigala di sini. Di sini kan aman, tentu saja. Ya, orang-orang di kampung sudah kesal dengan perlakuan yang sama. Hanya datang untuk ditertawai. Padahal mereka itu sebenarnya gelisah jika ada serigala di kampung mereka itu. Dengan kesal, salah satu warga berkata, "Hei, kamu itu tidak bisa melakukan serigala sebagai bercandaan. Jika ada serigala yang sungguhan, kami tidak akan menolongmu." Dengan kesal mereka kembali ke dalam kampung. Dan anak itu hanya menganggapnya sebagai remeh-temeh. Tentu saja anak itu santai. Tentu saja tidak akan ada serigala yang akan datang kan? Dan tentu saja anak itu mendapatkan karmanya. Beberapa hari kemudian, benar aja ada serigala yang datang. Tiba-tiba menerkam domba yang digembala. Anak itu sontak kaget, terkejut. Ia tak tahu harus apa. Dan ia berlari ke kampung. Meminta tolong dan menggedor-gedor setiap pintu. "Tolong! Tolong, aku ada serigala!" Tentu saja orang-orang di kampung sudah muak dengan bercandaannya itu. Serigala. Anak itu pasti hanya berbohong lagi untuk mengetes kita. Anak itu hanya bisa duduk takut melihat domba-domba yang ia gembalai dimakan oleh serigala itu. Ia pun mulai menangis, membayangkan ia akan kehilangan pekerjaannya dan dimarahi oleh tuannya. Apa yang harus aku lakukan? Tuan pasti akan marah dengan hal ini. Aku tidak punya uang untuk mengganti domba-domba itu. Ia hanya bisa menangis sambil menunggu serigala itu pergi setelah menerkam hampir setengah dari domba yang ia gembala. Dan itulah cerita dari penggembala dan serigala. Tolong! Tolong! Jadi ceritanya itu tadi judulnya Penggembala dan Serigala. Ya, kalau misalkan adik-adik pernah nonton ceritanya juga pasti, kalau misalkan adik-adik nonton Upin Ipin pasti juga pernah mendengar cerita yang serupa. Terus gimana adik-adik ceritanya? Menarik kan? Gimana tentang pengembala itu berbohong dan akhirnya terkena batunya juga gitu kan, terkena ulahnya sendiri gitu. Kalau menurut Kak Levi, pembelajaran apa sih yang bisa didapetin? Ya, pembelajaran itu ya jangan pernah berbohong ya, karena sekali bohong ya gak ada yang lagi yang percaya sama kamu gitu. Ya benar itu, adik-adik jangan sekali-kali berbohong, apalagi 2 kali 3 kali ya. Jangan tiru penggembalanya tadi. Iya, jangan kalian bilang 1 kali nggak boleh terus kalian bohong 2 kali, itu nggak boleh itu. 1 kali aja jangan, apalagi berikut-berikutnya juga jangan. Tapi Kak Levi kebayang nggak sih? Itu kan ceritanya pasti terjadi, sepertinya sih terjadi di dahulu kala gitu. Coba bayangkan kalau misalkan terjadinya di zaman sekarang ini. Kira-kira apa yang dia lakukan, pengembala lakukan selama mengembalakan domba-dombanya? Apa kambingnya tadi? Domba-dombanya. Supaya tidak bosan. Dengerin Spotify. Tidak disponsori. Iya, dengerin Spotify. Atau buka TikTok ya kan sambil nge-live. Atau buka YouTube juga gitu kan. Nonton Lilo gak sih? Sambil dengerin cerita-cerita yang lain gitu kan, storytellingnya, terus juga Last Pro radionya juga, wes gitu. Jadi mungkin dia nggak bakal berbohong gitu ya. Itu sih. Jadi itu saran ya untuk penggembala-penggembala kecil lainnya yang ingin menggembalakan, jangan berbohong kepada warga. Kalau ada serigala, bilang ada serigala. Gitu. Jangan nggak ada serigala, ngomong ada serigala. Ya kalau bosan ya dengerin Lilo. Iya, gitu dong. Oke, Kak Levi mau cerita lagi hari ini? Ya, untuk hari ini itu dulu aja sih. Itu dulu aja ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Dadah!